can get over it right now. He owns me every second, every Harusnya semua dapat waktu, sebab yang punya karya punya cerita. Diceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi diceritain bersama saya Boy Chandra. Dan di episode kali ini kita spesial banget. Selain ditemanin oleh teman saya Akbar dari Res, kita juga kedatangan tamu band Nupang. Apa sih? Nupang atau Popang sih? Ya, lupa. Banyak ya. Namanya adalah Good Enough. Halo teman-teman. Ini tos dulu. Oke. Ini pertama kali ke Padang ya? Oke. Kita kenalan dulu, Pak. Silakan, Pak. Oh iya dong. Saya mau curhat-curhatan. Oke. Kebalik ini monggo Mas ya. Dari Mas vokalisnya dulu kali ya. Iya, boleh. Silakan Mas. Ya, gue George dari Good Enough, gue berposisi sebagai vokal. Gua Rial berposisi sebagai gitar dan back. Jaga gawang. Gua Alan berposisi sebagai bass. Ya. Gua Love sebagai additional drum. Oke. Yap. Siap. Itu aku lihat kalau nggak salah yang terakhir di Bogo apa? Di mana? Di Bojo yang itu yang live performnya Good Enough. Sukabumi. Yang mana sih? Enggak, yang link lu kirim Om. Itu semuanya Yang bisa di nyanyi YouTube, loh. yang di YouTube. Banyak backing. Oh, iya. Banyak backing ya. Kalau enggak salah deh. Iya. 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 Ya biru itu peletnya. Goofy ya. Buset. Tadi udah dibilangin off kamera ya. Ya. Dia mereka semua bisa maksudnya back semua. Iya, banyak back dan itu canggih sih kalau kata gue sih nggak tahu lah. Ini sebenarnya bukan ranah saya. Saya kebetulan anak band aja di sini. Pak, kalau gitu berarti vokalisnya terancam, Pak. Oh, ada yang beda dari dia nih kalau menurut saya nih ya. Dari si Mas ya. Ini nih kan. Enggak, maksudnya ini langsung dioprek saya Om, gimana sih ya. Ini kan segmen dulu bukan seharga ya. Kalau di beberapa artikel ya Mas George ya, saya lihat itu kayak yang terakhir di musik keras. Itu dia bilang ini genrenya bahasanya ini genre terbarukan lah. Ada kayak new punk gitu. Terus saya kaget juga tuh, buset ini yang orang tahu mungkin awam nu metal ya. Kayak Slipknot gitu-gitu kan, karena dia genre-genre apa futuristik lah di zamannya. Nah, sekarang tiba-tiba ada new punk, saya pribadi baru dengar gitu loh. Dan style vokalnya si Om George itu kayak orang bule lah simpelnya. Indonesia ya. Iya, makanya gue kaget kan. Ini gue tau nggak pertama kali link diliatin sama Om Boy ke saya kan. Ini Om, Jumat di Sarga jam 3. Dalam hati gue pikir ini bukan anak Padang ini. Pertama juga. Itu paling pertama tuh. Gue mikir lagi liatin, oh Indonesia, oke, bisa jadi ya band Jakarta. Habis itu gue hilang, gue geser ke gitar karena insting gitaris kan. Ya. Tapi ya kalau untuk style vokalnya lu langsung nangkap itu nggak kayak, malah nggak banyak juga mungkin ya. Setahu saya gitu loh Mas George. Itu macam mana sih? Apanya maksudnya kayak kelihatannya ya tongkrongannya langsung ketahuan nih vokalisnya. Banget gitu ya. Bu, Uniknya itu gimana? saya malah nyangka dia nggak orang Indonesia Om. Iya, itu. Ya kayak orang-orang itu kayak siapa tuh namanya yang Aquaman besar-besar badannya. Ya, atau orang New Zealand ada kan yang kayak gitu, terus ada yang di Samoan ya. Ya, apakah Om ada keturunan orang bule atau gimana? Kebetulan saya Batak asli. Buset. Terbongkar nih. Kebetulan saya Batak asli, Pak. Oke, itu bahasa Inggrisnya bisa bagus banget apa? Itu gimana coba ya? Pertama tuh karena emang kebanyakan lihat YouTube juga sama denger lagu gitu ya, sama perhatiin interview band-band luar gitu kan. Gitu dong. Iya, jadi kayak coba penasaran Anda ngulik-ngulik. bikin halu orang ini, Mas. Enggak serius. Enggak sesimpel itu, teman-teman. Soalnya dia kuliahnya bahasa Inggris. Tapi gini Mas, enggak maksudnya cuman kayak pelajaran dari aksen gitu, pengen tahu kan aksen. Iya, nah dialeknya juga ya. Project gimana sih awal kebentuknya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Boleh itu pakai.
Sebenarnya awal mulanya Good Enough ada tuh 2018 si vokalis kita nih yang baru datang besok hari Sabtu. Gitar. Oh, gitar. Gitaris kita. Ada satu gitaris yang belum datang nih. Oke. Itu dia baru datang hari Sabtu pagi besok. Pas main ya. Pas main namanya Bonar. Kebetulan Bonar ini punya home recording namanya Amplop Records. Oke. Nah, itu dari 2008 terbentuknya. Emang isinya tuh band-band underground di sana kayak popang, hardcore semuanya di situ. Skena metal gitu lah. Dulu kita perkumpulan di situ home Oke, recording di oke. Bogor. Si Bonar ini dulu dia udah duluan lah di atas kita senior dia kan dibanding kita kan. Nah, dulu kita tuh kliennya dia semua. Oh, abang-abangan ya. Dia tuh abang-abangan kita. Iya, iya. Iya, Kalau di sini ada Cimai namanya. Oh iya. Iya. Gue berdua dulu seband. Gue recording sama dia. Gue dulu sama dia teman kecil main band dari dulu. Recording sama dia. Dia juga recording sama dia gitu. Oke. Udah nih ketemunya. Akhirnya di 2018 kita bikin satu soundtrack buat ulang tahun si studionya yang ke-10. Ulang tahunnya studionya itu ulang tahunnya ke-10 di 2018. Bang Bonar itu minta tolong ke gua. Bikinin soundtrack yuk lagu popang karena dia sempat berhenti main popang, dia sempat punya band folk itu namanya Love Sikla kan. Akhirnya bikin soundtrack itu jadi satu lagu namanya The Hero in You. Dari situ baru kita bikin band aja deh kata dia gitu. Ditarik lah siapa tarik Alan aja. Oh Alan baru. Sebelumnya Good Enough itu berjalan 3 orang justru tanpa George. Oh, berarti George ini vokalnya paling baru. Sebelumnya Oke, vokalnya oke. itu Bonar, gua backing sama dia backing. Di 2020 pas pandemik masuk George. Berarti awalnya bertiga. Awalnya bertiga. Oke. Memang ada Kenapa dibawa ini mas-mas yang dari Batak ini satu? dia waktu itu punya band sebelumnya. Oke. Terus sempat ada masalah, sempat keluar dari band yang itu kan. Sempat keluar itu, terus kita mikir sama anak-anak nih anak suara bagus, sayang banget kayak nyanyi gitu kan. Iya, vokalis banget lah ya. Gayanya rockstar abis semua kan. semua elemen superstar vokalis Udah dia ada punya gitu ya. Terus Iya, iya. nggak punya band sayang gitu kan. Iya. Tawarin lah bro, mau nggak ikut ke Good Enough? Kata dia kan ada Bonar vokalisnya gitu kan. Yaudah dicoba dulu, akhirnya mau gitu kan. Gitu. Ntar kita klarifikasi sama vokalisnya. Kenapa Anda mau, Pak? Tadinya emang udah pengen masuk angkatan laut gue bang. Tapi tatoan. Iya, tapi udah keburu bikin tato ya udahlah, bermusik lah. Oh, nggak bisa ya? Nggak tahu sih kayaknya nggak lazim aja gitu. Oh, iya. Jadi emang waktu itu kan 2020, kurang lebih 2020. Pas pandemik ya? Pas pandemi. Si Rial itu ngechat gue nawarin mau ngisi vokal nggak di Good Enough gitu. Dia ngasih materi lagu waktu itu Take It Out, lagu kita yang udah rilis juga. Dan gue dengerin, wah kayak masuk nih, gue cocok nih kayaknya sama lagu yang kayak gini. Dia juga ngasih tahu gambaran kedepannya Good Enough mau bikin lagu kayak gimana. Kebetulan sesuai juga gitu sama apa yang gue suka juga. Tapi sebelumnya juga main di Popang. Ya sebelumnya main di Popang. Oke. Udah Popang banget lah ya. Pas lah gitu. Nah itu style scream gue auto ya biasa pakai kondensor. Kayak style itu fry scream ya biasanya. Iya. Style fry itu emang udah main Mas George sudah di bahasanya di skena begituan dulu apa gimana? Kalau dari awal mulai ngeband sebelum Good Enough juga udah coba-coba pelajarin suara-suara Fry yang tadi. Oke. Jadi kebetulan di Good Enough juga awalnya kan kita masih cuman ada siapin satu lagu nih. Waktu gue baru gabung yang pas tadi itu. ya soalnya Mas Rial, Mas Alan sama Bang Bonar kan duluan ya. Dan mereka udah punya lagu juga sebelumnya udah rilis album juga kan. Jadi pas gue dikasih tahu satu materinya ini kayaknya cocok nih sama karakter vokal gue ngerasa kayak bisa nih kalau misalnya gabung juga gitu. Jadi kalau misalnya buat pelajarin cara vokal Fry gitu-gitu emang dari udah duluan ada berarti tentu bisa dibilang teman-teman kayak Om Rial sama Om Alan ini vokalnya bagus nih, maksudnya itu intinya style vokalnya ada nih ya. Jarang nih. Iya jarang soalnya yang begituan saya nggak tahu kalau di Jawa ya, kalau di Padang susah mah agak susah gitu loh. Iya. Gitu. Ya begitu sih kira-kira. Sebenarnya kita invest dia sih nanti kalau emang ada yang mau bayar lebih. Ketahuan lu pada. Tapi gue juga ikhlas kok kalau gitu. Tapi fun fact-nya waktu itu sebelum dia masuk, gue tuh sempet ketemu. Jadi gue sempet bantu studio teman buat nge-soundman gitu kan, bantu lah. Terus gue sama lu ya? Iya sama gue. Ki, itu siapa ya? Suaranya bagus banget gitu kan. Gue kok boleh banget. Iya, makanya, Terus ya. tiba-tiba dia capek kan masuk.
weh bang, keren nih suara lu segala macam. Sebelum kenal, tiba-tiba jadi vokalis. Itu belum bener-bener gue nggak kenal banget. Mesti kayak ini siapa ya Ki gitu, akhirnya dicari tahu lah tuh. Gua awalnya serem banget sama dia, soalnya serem banget kan. Dengan gondrongnya gitu. Kenapa nih? Takutnya kamu mau dikomplain gitu ya apa? Dia datang-datang kan, lu suara mic yang di-cut bego. Takutnya gitu. Mixer gua gitu. Dia kan vokalis kan. Aduh, Bang. Iya bang, gitu aja. itu feelingnya bisa how do vokalis feel kan. Begitu ketemu soundman kan, mata udah begini. Udah capek ya. Apa lu? Itu jadi pertimbangan juga sih yang akhirnya kita juga udah ngikutin dari awal dia gitu ya kan, karena bandnya juga record. Jadi Di tempat sebelumnya Bonar record, ya. Jadi kita tahu anjir ini oke banget sih. Jadi emang udah diincar ya. Sebenarnya enggak, karena kan udah punya band. Iya maksudnya, band yang lain. Iya band sebelumnya, makanya kita jadi nggak apa ya. Ya udahlah gitu. Kita pengen support bandnya dia. Oh, band lu Ini ayo. support. Barang yuk kita. Ini enggak ada. Ternyata rezekinya dia masuk ke kita. Rezeki kalian. Rezeki kita sebenarnya. Oke, siap-siap bisa ya kayak begitunya. Ini masih nih, kenapa diam-diam aja dari tadi ini? Ya. Ini kayaknya Anda ngefans sama Isyana apa gimana? Monggo. Ini posisinya gimana nih? Kok mau ngikut sama Good Enough gitu? Saya sebenarnya diancam dia. Abang-abangan apa gimana? Ya sebenarnya dia ada drummer juga kan, tapi lagi gak bisa ya. Hmm. Diajakin, terus lagi nggak ada job panggung juga, jadi ikut aja. Dia punya band juga bang. Punya band juga. Nanti ke Padang ya. Ya, next. Nanti podcast di kita juga ntar. Kayaknya nih band-band yang ke Padang, yang underground kita ajakin podcast nih kayaknya. Emang udah biasa lah ya, pasti skena itu pasti ada lah, walaupun emang udah lebur sekarang. Tapi pasti ini dari skena A, skena B, skena C, gitu-gitu kan. Belum senior junior segala macamnya. Ini teman-teman satu skena apa gimana gitu. Jadi kalau kita sama si Olaf ini bandnya sebelumnya Breaking Future ya. Dia enggak maksudnya bandnya. Oh, sekarang udah enggak. Bandnya Breaking Future. Anda ini gimana ini sebenarnya konsepnya? Salah ngomong gua. Ini si Jor sudah habis ini ya. Ya, terus bandnya ini kemarin kita sempat bikin tour Jabodetabek. Nah, Oke. itu ikut tour bareng kita salah satu band yang bandnya Mas Olaf. Iya, Oke. gitu. Terus akhirnya di situ kita jadi lebih deket lah segala macam gitu. Dan kebetulan drummer kita yang satu lagi, si Dava itu lagi sibuk ya. Ya, dia banyak ikut band-band Jakarta. Ya bantu-bantu lah band-band yang lain. Base-nya berarti Good Enough Bogor. Akhirnya Oke. dibantulah sama Olaf gitu. Siap. Tapi itu berarti isinya post hardcore, punk, gitu-gitu. Bercampur sih di sana sih, Bang. Betul, bercampur kebetulan. Ada Brutal Death? Gue bercanda, nggak usah dijawab. Oh ada. Gue mau nyentil nggak bisa. Ya, kita ngacau di sini aja, kita nggak datang ke Bogor. Ini kan berarti setiap pemainnya kan beda-beda tuh genrenya ya. Bener banget. Itu gimana nyatuinnya? Kalau basic sih sebenarnya bener-bener beda banget sih Bang. Iya kan? Walaupun kita main kayak modern popang gitu, tapi basicnya gue emang sukanya tuh lebih ke hardcore, metalcore, hip hop, kayak gitu-gitu. Ke R&B, popang juga suka tapi nggak yang terlalu banyak banget justru. Bentar, lebih ke Anda bilang underground. nggak suka popang. Kenapa Anda mainnya popang? Kenapa? Bilang nggak suka popang. Kenapa mainnya malah popang sekarang? Dipaksa ya? Dipaksa. Enggak justru dulu gua awal banget terjun ke musik underground tuh dikenalin popang. Era-era Starting Line, Blink kayak gitu-gitu kan. Jadi walaupun seiring berjalannya waktu berubah nih kriteria gue suka musiknya lebih keras, tapi popang tetap ada di hati gitu. Jadi tetap enjoy maininnya. Terus jadi ada pengembangan lah dari Iya. situ. Jadi yang tadinya kita cuma mungkin dengerin popang-popang terus menerus gitu kan di genre yang sama. Pas 5 tahun, 10 tahun tuh udah mulai kayak kita kebuka, jadi kayak lebih banyak denger genre di luar dari apa yang
kita mainin awal gitu. Jadi sehingga banyak pengembangan aja dari situ. Kayak Tapi gitu. beda genre ini justru jadi warna sendiri ya. Nah, itu. Jadi warna sendiri. Yang ya? akhirnya jadi pro kontra sebenarnya juga ya. Gimana tuh pro kontranya? Jor. Gimana? Vokalisnya kayaknya cari aman ya. harus. Pro kontranya sebenarnya lagi banyak yang nanya sih Bang, kayak genre lu tuh sebenarnya apa sih? Itu tuh balik pertanyaan basic kan. Karena dibilang popang, tapi kadang-kadang kita juga ada lagu yang punk rocknya, yang cuma 1 menit, ya era-era NoFX awal gitu kan. Kalau sebenarnya kita nggak matok ya, nggak matok. Cuma mungkin karena attitude yang dibawanya popang, karena kan popang biasanya fun, nggak yang bertele-tele. Maksudnya ya apa adanya aja gitu kan, lebih kayak keresahan anak muda kayak gitu-gitu kan. Biasanya popang-popang era-era di 2000-an kayak Simple Plan dan lain-lain, Bowling for Soup gitu-gitu kan, lebih enjoy gitu-gitu. Jadi kita lebih bawanya ke situnya sih. Kalau lagunya karena bikinnya terlalu agak campuran modern, jadi banyak unsur yang masuk, kayak kita masukin hip hop trap juga kayak gitu-gitu. Vibe-nya di kedepan. Iya, vibe popangnya terus lebih stage X di atas panggungnya yang kita selalu rusuh. Enggak. Tapi Base-nya popang banget. Iya, benar, popang era-era awal kan memang yang kita tonton waktu kecil, wah di atas emang panggung begitu, emang selengean begitu. banget nih orang nih gitu-gitu kan. Iya, mungkin tapi yang masih jadi banyak pertanyaan sih ya kayak genre lu apa Ya sih? pasti Gitu, ya gitu, itu gitu. pertanyaan pertama kan Iya. ya. Karena kita ada lagu yang akustik juga, ada yang lagu slownya juga kayak gitu. Ada tuh yang dibawain akustik waktu itu. Iya, kalau aku sih setuju sih, maksudnya kalau kayak zaman sekarang sih kayak pengkultusan Udah melebur ya. udah sangat lebur malah. Tapi apakah itu mau didefinisikan untuk keperluan akademik atau keperluan orientasi abang-abangan aja kan nggak tahu juga kan gitu. Ketawa dia. Gue mau masak nih, masih nyoba nih. Oh, masak. Ya, masih nyoba nih. Ya, aduh ya. Yang ini yang jawab George ya? Bogor loh, itu metal-metalan semua loh ya. Saya kebetulan anak rumahan. Iya, oke, siap. Enggak, udah itu doang anjir. Tapi emang bener Bang, gue tuh yang gini loh, gue bukan orang yang kebetulan emang udah sering-sering ikut skena gini gitu. Dari dulu mah hampir jarang banget gitu. Kebanyakan di rumah kayak dengerin, terus ada ketemu temen ngeband. Akhirnya kita mau rekaman di tempat Bang Bonar. Habis itu rekaman ketemu sama Bang Bonar, itu awalnya. Kalau sebelum gua ngeband itu malah hampir nggak pernah ikut gigs gitu-gitu. Makanya kalau misalnya kita lagi main kemana gitu, gue pasti lebih banyak diem aja gitu, kayak kenalan. Soalnya kan baru tahu mereka kayak udah kenal duluan gitu. Ya ini mau ke muka tua ini. Iya, udah ketahuan ini. Bener sih. Iya. Jadi ke bawah lah sekarang. Jadi dia banyak dikenalin di skena. Makanya teman-teman Oke. kita mau abang-abang atau gimana selalu nanya, ini siapa itu vokalis itu nemu di mana? Soalnya nggak pernah nongkrong kan, jarang kelihatan kan. Iya benar Bang. Jarang kelihatan gitu, nggak pernah ikut nongkrong kemana. Definisi hidden gem itu. Iya, terus gue selalu bikin gimmick gitu. Dia gede di Australia bang, gitu. Orang terus, oh gitu. Orang percaya, oh gitu. Pantas nggak pernah nongol katanya. Iya, oke, siap. Gak apa-apa gimmick. Ya. Tapi Tapi sekarang udah ketahuan Batak ternyata. masih daerah Sumatera, coy. Sumatera. Alah. Tapi kalau Batak emang vokalis udah nggak ada lawannya ya. Indonesia kayaknya emang jagoan-jagoannya dari sana sih Stereotipnya kayaknya. udah kayak gitu kan. Iya, udah kayak gitu sih kayaknya. Cuma yang menarik itu satu lagi, berarti kalau bisa nggak dibilang kayak gini nih Mas Rial, kayak aku pribadi setuju, kayak udah banyak ya sekarang setuju kayak pengelompokan genre itu mungkin nggak dibilang penting juga tidak terlalu, dibilang nggak penting juga nggak juga kan gitu. Tapi kayak teman-teman good enough pengen vibe-nya yang dikedepankan gitu ya. Tapi ini Pak, kalau untuk jualannya penting Pak. Ini band apa? Ya Oh masa? ya Nggak, harus ada itu, harus tetap jelas harus dong. ada. Identitasnya harus jelas. Malah fleksibilitas ya kalau banyak tafsir, kayak orang dari taunya nu metal ada new punk itu kan beda lagi kan. Dari perspektif marketing itu menang gitu. Iya, Ya. iya. Udah. Itu bisa dijelasin tuh sama dia tuh. Ah, monggo. Gue jadi kayak ini, jubir juru bicara. Awal kenapa kita Numpang. jadi numpang kan Oh, udah disebut tadi iya, kan iya. sama dia mulai Sebenarnya genre-genre yang popang sekarang kan lebih, kalau yang kita lihat di luar nih lagi happening memang yang lagi dibawain Good Enough kan, kayak ada campuran hip hop, modern trapnya segala macem diselipin dengan rap sedikit kan. Terus gue mikir waktu itu kayak
era-era 2000 ada nu metal kan. nu metal keluar Nu metal itu. di mana yang hardcore, post hardcore dicampur sama hip hop. Sebutannya nu metal kan kayak Linkin Park dan lain-lain gitu kan. Senloko. Ya kayak gitu Senloko era-era. Terus gue mikir kayak Nupang, kalau popang apa ya? Nupang kali ya? Ternyata di luar bikinnya Nupang juga. Pikiran sama gue ya, oh Nupang, oh ternyata pas gue searching juga kayak Emang model ada. Machine Gun Kelly kayak gitu-gitu. Machine Gun Oh, itu Kelly masuk kan dulu masuk rapper. masuk New Punk itu. Iya, dia bikin album sama collab sama Travis Barker kan Ya. di Blink, diproduserin satu album dan mereka nyebutnya Nupang. Oke. Terus setelah itu mulai banyak band-band yang bermunculan sama rapper yang bermunculan solois tapi dengan format band. Iya, dengan konsep band. Kalau yang gue baca dari sebuah artikel tuh si Travis Barker emang pengen nyoba hidupin popang lagi tapi lewat mainstream anak muda Iya di iya sana, iya dengan iya. hip hop iya. trap yang Iya. itu kan. Balutannya sama ya, Balutannya. kalau di metal-metalan tuh kayak Code Orange gitu. Ya, Code Orange Iya, kayak iya. gitu-gitu ya. Dibalutnya sama yang modern gitu. Makanya kayak Avril bikin album lagi, Ya, popang benar. lagi kayak Ya. gitu. Ini cukup Kayak berat gitu ini. sih. Kalau Iya. kita bicara apa bergenre-genrean komposisi musik berarti nggak jauh dari gear. Kan begitu. Nah, dia kebayang gue mau ngomong ke arah mana nih. Nah, ayo silakan gitaris-gitaris. Oke, Mas. COD kita Bang COD. Iya, COD gitu. Enggak. Iya. Nah, ini japri aja ya. Iya, siap. Aman. Ini gini loh kayak itu kan mau itu kita balik dulu ke belakang misalnya Nupang itu kalau nu metal dulu kan emang itu kayak simpelnya transisi dia bikin gerakan baru dalam konteks genre musik dengan bahasa kasarnya hardware-nya itu modern juga. Iya. Di zaman itu sekarang juga kayak gitu. Nah, aku denger teman-teman juga aku nggak banyak dengar yang Newpang di luar kan, tapi kayak Code Orange itu kan emang kentara itu soundnya itu otomatis nggak lepas dari gear juga kan. Nah teman-teman bro aku juga wah anjing ini gila nih anak-anak maksud gue lihat ada helik kan anjing main popang pakai helik. Iya biasanya kalau gue bilang itu Tamiya kan itu Tamiya di iya Biasanya tuh screamer aja iya gitu. anak skena lah kan yang penting Tamiya jumpernya ada 15 misalnya. Iya. Sekarang Helix gitu loh. Maksudnya berarti teman-teman concern ke arah sound. Banget. Ya, sebenarnya. ya karena ada Bang Bonar juga. Iya. Saya lupa tadi. Iya, benar-benar. Iya. Karena bangunnya dari studio, Pak. Nah, itu dia saya baru connect ternyata pertanyaan saya bodoh, tapi ya. Tapi itu cuma gimana tuh kayak misalnya lebih spesifik apakah enggak saya nggak tahu perkembangannya di Jawa sekarang kayak gimana. Apakah itu emang udah standar lu main band udah pakai ini aja, misalnya untuk yang gitaris Helix semua atau apa segala macam, atau emang kayak misalnya nih kayak kapabilitas suatu gear itu kan cukup besar itu, apalagi yang era-era baru kayak Helix, ada yang kayak apa sih Fractal segala macam, camper itu kan lumayan lebar itu. Nah kalau kita pakai stereotip lama nih Bang Real ya, bahasa orang lama ya, nggak bahasa gua ya, ini gua quote nih. Gua amanin diri dulu nih. Oh, main popang gitu doang pakai efek banyak banget anjing. Itu gimana? Apa enggak ya? Apakah enggak waste? Atau menurut teman-teman Gurino enggak kok efisien gitu loh. Ya. Kita sebenarnya lebih incer kayak efisien sih Bang. Karena digital itu kan lebih mempermudah sebenarnya kalau untuk kita ya. Apalagi kita sistemnya nggak ribet. Kita nggak perlu backline pun udah bisa jalan. Iya, itu gitu. sih yang paling Jadi utama. kita sistemnya kan direct semua kan. Jadi kayak satu efisien, terus dua juga nguliknya sama. Ketiga juga ketika lu manggung dimanapun, karena lu cuma modal direct ya sound lu otomatis akan sama. Akan selalu sama kan. hemat bagasi Ya juga. benar. Terus kita juga ngejaga maksudnya karakter Ya. good enough, mau manggung dimanapun, mau gigs, mau festival kita Tetap harus sama semua. karena harus bertanggung jawab sama apa yang ada di recording kan. Kayak gitu sih. Oke, siap-siap. Udah deh teknis-teknisannya nanti malah curhat om. Kita di belakangnya Ya yang lucu-lucu. Saya mau tanya soal karya nih. Ini yang bikin lagu siapa? Vokalis. Yang nulis lagu siapa? Oh, nulis lagu. Nulis lagu dulu. Oke, ya, Mas jadi George. kebetulan kalau untuk di album yang nanti mau rilis yang terbaru ini, emang beberapa banyak dari gua sama Rial juga yang nulis sama Bang Bonar juga. Tapi kalau untuk salah satu lagu yang kayak antar linknya itu full dari Bang Bonar semuanya kayak gitu. Yang sebelumnya ini udah 2 mini album ya? Ya itu Satu Satu mini album. ya. Kalau satu mini album itu udah mereka yang terus bertiga, Alan, Bang Bonar sama Rial. Oke, berarti ini album baru mau keluar Ya. kapan?
Target nggak boleh jawab. Iya, tahun aja. Kalau tahun sih tahun depan. Tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan. Awal tahun depan. Itu yang Awal tahun depan. yang nulis Mas Jor ya. Iya, betul. Boleh diceritain nggak itu tentang apa? Lagu yang mana ya? Kita Ya secara umum aja. secara Secara umum umum. aja. Jadi kalau secara umum kurang lebih sih galau-galau aja sih Mas itu. Lebih ke ya gimana sih anak muda patah hati ece-ece kayak gitulah. Tapi Bapak menariknya di situ ya. Iya. Ada pertanyaan spesifik. Oke. Silakan. Ayo lu mampus. Enggak, iya kan nih teman-teman ini press release amat nih mukanya padahal anak skena semua ya. Ya, enggak malah lebih ini menurut saya Mas George ya. Berarti Mas George yang nulis lirik yang Massive Anger Kills Future itu yang nulis? Saya. Nah, itu kan ada filsafatnya dikit tuh. Atau emang enggak ada gue nulis gitu doang Mas gitu. Kalau itu sebenarnya gue nemu dari kalau waktu itu gue nemu kata-kata itu dari salah satu buku tentang kayak apa stoicism gitu-gitu sih. Jadi Oh, stoik. Nah, makanya ya itu kan beda itu enggak kayak misalnya party all night. Iya. Ya, jelas itu mau ngapain ya. Ini Massive Anger Skills Future lu diajarin loh gitu loh. Jadi waktu itu Ya pas kan? gue lagi baca bukunya Mas, kebetulan emang lagi agak ini juga kepala agak mumet juga gitu ya. Jadi baca-baca buku kayak gitu dan kayak gue tarik ke belakang gitu. Kayak ada apa? Kayak Introspeksi lah. Iya, Ya. jatuhnya Ya. introspeksi bener. Gue kayak ngeliat hal-hal yang seharusnya nggak gue lakuin gitu cuma karena ngedepankan emosi gue doang. Oke. Akhirnya gue coba masukin kata-kata itu jadi judul. Judul. Oh, berarti kata-katanya dari bukunya? Dari buku. Oh, dari oke. buku apa tentang bahasa Indonesia sih waktu itu ada dibikin. Oh, bukunya bahasa Indonesia. Itu Berarti apa? di Filosofi teras kalau nggak salah ya, filosofi teras. Oh, oke. Mungkin kayak saya nggak tahu nih apakah kalau misalnya balik ke nu metal pergerakannya itu nggak hanya di komposisi musik, style mereka main, kayak stage checknya segala macam, soundnya juga, tapi ternyata liriknya juga ada di dalam misalnya kan, kayak Slipknot gitu udah tahu liriknya banyak. Memang bungkusannya style anak muda, tapi itu sebenarnya kayak people equal shit gitu-gitu. Udah dia jelas mau ngomong apa sebenarnya, bunyinya aja kasar, tapi itu kayak Konteksnya jelas ya. konteksnya itu malah lebih nggak ecek-ecek sebenarnya. Nah kata saya itu dia baca si Mas George baca buku dulu, berarti nggak, kalau kita telisik lebih dalam ini sebenarnya teman-teman nggak mungkin keperluan panggung dan kebutuhan pengkomposisi beda ya mungkin ya Mas ya. Tapi ternyata butuh dasar-dasar komprehensif juga kan ternyata gitu loh. Jadi nggak gini ya, ini kayak curhat kan gini. Misalnya kalau anak band nih kalau main depan crowd bagus, interaksi aman antara band dan crowd, seneng kan. Mas Jor sebagai penulis lirik nih, lu biasa baca buku, gue baca nih banyak bacaan, terus gue coba komposisi ini kata-kata yang gue baca, gue sadur, gue olah lagi jadi lirik gue, ditranslasin lagi ke Inggris, terus gue vocalizing, maksudnya gue bunyiin. Itu kan capek tuh. Nah kalau orang kayak ketemu orang senang mana nih, vibe-nya bagus apa orang yang ngerti liriknya? Kalau gua pribadi lebih suka orang ngerti liriknya. Oke, siap. Jadi kayak dapat Ya, pesan. nah itu dia tuh biasanya. Itu Om. Jadi nggak semua anak-anak band ini dia seneng aja itu mau speed Wall of Death segala macem. Nggak peduli dia mah, apalagi anak skena udah itu mulu liatin Wall of Death lagi. Nah, udah bosen gitu loh ya. Gitu doang sih udah lucu-lucuan lagi. Tapi disclaimer dulu, gue bukan tukang baca buku ya. Kebetulan waktu itu lagi galau aja. Jadi kayak, oh satu buku ini kayak asik nih. Itu juga nemu FYP TikTok gitu. Ayo. Iya. Enggak awas buku. Iya. Iya, kebetulan prosesnya waktu itu lagi baca. Tapi justru ini yang aku tanyain ini aja sih sebenarnya. Tapi justru kayaknya kalau baca itu lebih lancar bikin lirik. Kalau gue sendiri gini Mas, kebetulan lagi ada idenya, ada bacaan juga itu jadi makin cepet. Cuman kalau lagi nggak ada sesuatu yang, misal gue lagi nggak ngerasa kayak galau, apa nggak ngerasa lagi ada yang pengen gue bahas nih, bener-bener mandek aja gitu. Sama sekali nggak keluar itu apa-apa yang gue mau nulis tentang apa ya. Kalau gue lagi nggak ngerasain, misalnya contoh tentang galau gitu, gue nulis lirik galau, tapi gue sendiri lagi nggak ngerasain sedih galau gitu. Kayak nggak akan jadi juga soalnya kayak gue nggak bisa dapetin feel
di lirik yang ditulis juga Jadi gitu kan. feel-nya dulu Feel-nya nanti dulu, baru. disokong sama Ya, bacaan gitu ya. Yep. Karena sebenarnya di Indonesia itu kelihatan kok mana yang penulis lagu yang baca sama yang enggak itu kelihatan. Kayak RATM, pokoknya orang-orang yang liriknya mana Linkin Park sebenarnya ke arah situ kalau kita telah liriknya kan gitu loh. Slipknot juga bungkusannya lebih keras malah ya. Nah, ya bebas kalau audiens mau nikmatinya kayak gimana kan bebas gitu loh. Tapi kan terkadang juga kayak apa ya? Ya gue main musik juga nggak jago-jago amat gitu loh. Tapi maksudnya kayak ada suatu proses yang dimana si musisi ini dia pengen dihargai itu kalau orang lihat tuh karyanya benar-benar utuh gitu loh. Nggak dia yang nggak dia perform aja misalnya gitar, oh ada 3 ya gitar di ada 2 gitar di Good Enough. Ya kadang kalau orang awam lihat wah vokalis keren, udah gitu doang kan. Kalau cewek-cewek. Itu nggak masalah sebenarnya, tapi biasanya anak band ini fokus masing-masing apa yang dia kerjain. Jadi bukan berarti kalau dulu ada gitar melodi gitar. Iya. Pokoknya menongol Iya, gitu udah nggak ada si yang itu kerja juga loh sebenarnya kalau kita lihat dari strukturnya apa segala macam. Jadi mereka biasanya lebih senang kayak approach-nya lebih pribadi biasanya gitu sih. Jadi biar lebih itu aja gimana cara kita ya bahasanya kan apresiasi. Ya nonton aja udah apresiasi benar memang sudah sangat benar. Tapi kalau mahamin itu kan kita apresiasi itu emang benar. Misal nih gue beli merch-nya si Good Enough. Ya ini anak-anak anjing keren banget gitu loh. Enggak di situ gue bahas oh komposisinya ini segala macam. Jadi lebih kerasa gitu loh kayak si orang-orang ini mainin musiknya, mainin partnya itu emang dirasain kan gitu sebenarnya. Jadi agak lebih ditingkatkan biasanya sih. Karena edukasi yang kayak gini kan yang ngasih biasanya harusnya dari bandnya. Iya. Karena bandnya kebanyakan diam loh. Iya. Ya, karena saya enak band. Iya. Ya, makanya kan jarang disoundingin kan sebenarnya hal-hal begini karena kebutuhan entertainment, kebutuhan industri itu nggak masalah. Tapi kebutuhan spiritual sama mentalnya musisi lu pikirin juga. Jangan tiba-tiba umur 40 mati semua ini bunuh diri kan. Bahaya. Udah banyak loh ya. Banyak. Tapi sebenarnya podcast kayak gini justru untuk ruang itu ya. Karena kalau panggung kayaknya nggak mungkin ngasih itu kan Pak ya. Iya, beda ranah. Ini kalau untuk kolaborasi sendiri teman-teman sejauh ini sama band lain atau Kalau sama kolaborasi terakhir tuh kita di lagu Take It Out justru single pertama yang dia join itu kita kolaborasi sama musisi solo dari Rusia. Dari Rusia namanya Sophie Maida, cewek. Jadi kebetulan lagu itu memang gua buat waktu itu memang ada part ceweknya, cuma bingung kan mau siapa nih anak-anak teman-teman gitu kan cewek. Terus dia juga masuk. Pas dia masuk karakternya lagunya tuh yang tadinya gua ekspektasinya nggak bule banget, pas dia nyanyiin anjir jadi bule banget lagunya gitu kan. Terus langsung kita mikir coba deh cari kolaborasi orang luar. Akhirnya gua hunting di Instagram pakai hashtag popang girl gitu popang girl di Instagram. Gua hunting beneran hunting. Bentar. Ini menarik loh, ini menarik. beneran loh. hunting. Berarti belum kenal sebelumnya. Belum kenal sama sekali. Gue cuma hunting pakai hashtag modal hashtag lah popang girl, popang worldwide gitu-gitu. Gue DM beberapa orang tuh ada cewek yang suka cover lagu popang gitu-gitu. Iya. Suka bawain lagu popang, ternyata ada yang mereka udah punya lagu sendiri Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya gue DM Hah? dari beberapa cewek tuh ada 10 cewek yang ada yang di Rusia, ada yang di Amerika, ada yang di mana-mana, yang balas cuma 3. Oke. Ternyata yang intens itu yang orang Rusia. Oke. Biasalah langsung gue deketin secara teman dulu, Iya. ini segala macem. Gue tembak langsung, lo mau nggak featuring sama gue? Gitu. Kita nggak usah ngomongin royalti, kita ngomongin lu suka popang, gue suka popang. Oke, Iya. kita make something lah together gitu kan. Dia bilang oke boleh, ya udah kita kirim via email aja. Berarti sebenarnya sekarang ini semuanya udah gampang ya. Benar. Udah gampang dipermudah. Kalau dulu kayaknya nih ada si Temon harus ke Jawa dulu cari harus nyebrang dulu. harus nyebrang dulu cari relasi. Iya. Sekarang tinggal buka Instagram bisa nemu. dapat, iya. Gimana orangnya? Persoalannya mau atau enggak aja ya. Tergantung gimana ngelobinya kan. Iya. Iya, dapat akhirnya tuh Bang. Iya. Ini teman-teman ke Padang pertama kali.
kesannya gimana? Gue karena semalam nyampenya malam ya, gelap Iya, ya. iya. Jadi kayak masih sama. Cuma pas tadi pagi bangun, oh udah beda tuh. Karena kan dekat pantai sana kan. Jadi Iya, iya. udaranya udah mulai ini, terus enak juga. Gue sempet jalan keliling tuh Hah? pagi-pagi nyari sarapan yang maksudnya yang nggak pernah gue temuin gitu kan. Hah? Dapat apa tadi tuh ya? Pecel apa gitu pakai mie gitu kan. Hah? Tuh gue belum pernah kan. Oh bilang, oh oke makanan enak-enak gitu segala macam. Udara juga enak. Nasi Padang udah belum? Udah nasi Padang kita Oh, udah dari oh, udah ya? dari pertama. Beda nggak? Beda. jelas itu. Jelas. Ini validasi dari orang luar langsung, Pak. Iya, jelas. Gimana? The best. Nggak nemu kan di Nggak, luar nasi nggak Padang ada. yang kayak gitu Nggak kan? ada, nggak ada. Soalnya itu bang yang bikin gue penasaran. Iya. Nasi Padang Jakarta gue pengen tahu nih originalnya kayak gimana. di Iya, Padang. iya. Dan ternyata bumbunya berasa banget. Emang beda kan? Bumbunya Emang beda. Beda banget. Iya. Kesan pertama makanan enak. Udara juga Iya, enak. bener, udara. Di hari pertama ini nih, pagi ini nih, sampai sekarang udaranya masih enak. Adem lah. Iya. Udah. Iya, gue Awas lu sama. Ayo nggak boleh sama. Nggak, cuma Udah. Sakit dia. kalau gue tuh lebih kepo emang makanan kan bang. Kalau makanannya gue masih pengen coba yang lain-lain lagi gitu. Kayak pengen coba lotek. Pengen coba lotek aslinya. Oke, Terus oke. ada Temon. Iya. Terus katanya ada juga teh telur ya. Teh telur ya. Teh talua ya. Iya, teh itu talua. gue juga pengen coba. Oke. Oh, itu dikasih tahu. itu harusnya sebelum manggung tuh. Oh gitu. Iya, penambah stamina kan. Iya, buat stamina Puding. katanya. Boleh. Iya. Kan gym banget anaknya. Iya. Minta aja sama panitianya teh talua. Iya itu sih bang. Kalau gue lebih ke kuliner dulu tuh. Oke. Sebenarnya sama sih semua. Cuman selama gue main musik, selama gue ngeband gitu ya, hampir 10 tahun yang belum pernah gue datengin Sumatera sih gitu. Karena gue sama dia Pontianak pernah gitu kan. Terus Pulau Jawa, Bali pernah. Cuman Sulawesi belum dah nih. Cuman Sumatera tuh kok belum pernah gitu, dan kali ini akhirnya untuk pertama kalinya sampai di Padang gitu kan. Dan gue kayak wah anjir. Akhirnya to-do list gue, maksudnya list gue tuh iya kesampaian. Karena ke Singapura udah, tapi ke Sumatera belum. Gitu, makanya kayak wah anjir akhirnya sampai gitu kan di Sumatera yang menurut gue luas banget gitu kan. Gini. Kak, teman-teman kan di internet. Di internet nih, Padang yang di internet dengan Padang yang kalian datangi itu beda nggak? Beda sih. Awalnya Karena di internet stigma Padang itu kan kayak Aceh gitu ya, gitu. Ya. iya. Tapi udah ada itu di dalam kepala, malah saya ngomong. tapi Karena ini loh Pak, kita saya sebagai orang Padang harus menjaga nama baik Padang. enggak, tapi maksudku pandanganku tuh tadinya Padang luas gitu. Ternyata baru tahu ternyata beda ya kalau ke arah tadi Payakumbuh. Iya. Ya, Padang sebenarnya kota kecil sih, iya, ibu makanya, kota gitu. Gitu pas aku lihat peta, oh ini di pinggir pantai gitu. Akhirnya baru ngeh gitu, dan bukit-bukit kan gitu. Dan kemarin gimana lewat bukit-bukit di bus. Asik sih. Goyang-goyangnya itu. Naik bus. Iya. Iya, mereka jalur darat, Jalur Pak. bus. Jalur darat. Ya, gitulah kurang lebih. Pokoknya intinya untuk pertama kalinya seneng banget karena udah kesampaian untuk nyampe di. Tapi emang beda ya. Beda banget sih. Beda ya. Beda banget sih. Kalau pengen tahu Padang emang harus ke Padang berarti. Iya. Soalnya kesannya di kepala gue tuh kayak wah ini kayak strict banget nih. Iya. Tapi sebenarnya enggak juga. Ternyata enggak. Ternyata aman-aman aja. Aman-aman banget, aman. Iya. Betul. Silakan Mbak Isyana. Kirain udah selesai. Iya. Nih, Anda masalahnya kalau duduk di sana harus ngomong. Tidur mulu di bus itu. Paling seru ini sih perjalanannya. Sampai Ini sini. pertama kali ke Padang juga. Pertama kali. Heeh. Terus sampai sini, wah keren banget. Kyo. Apaan sih dari aman? Apaan sih? Ke study tour aja. Lagi di wawancara ya. Gimana? Perjalanannya ada itu doang ya. Tahu di bisnya tidur mulu.
Nah kan, Ketawa. Bohong lu. Apalagi lah? Ayo. Tadi seru sih ke Kampung Brazil ya. Ada kan? Oke. Kemana? Kampung Brazil. Oh, Tuak Suliang. Yang jembatan. Oke, masih di Nurbaya. Ke Nurbaya. Kampung Cina bukan kampung Brazil. Emang? Yang itu tuh rumah-rumah. Oh, nggak tahu saya, Pak. Ada bukit gitu. Tuak namanya Brazil. Oh, nggak tahu, saya nggak minum tuak soalnya. Di Brazil. Apa aja di Padang itu Oke. Iya. Nggak, di sini ada kampung Cina sebenarnya, bukan kampung Brazil. Mau kemana lu? Tolong. Oke. Apalagi lah? Gitu. Yo gitu. Tuaknya mantap. Enggak minum saya. Enggak. Aduh. Tapi kopi ini mantap. Oh, ini kopi Sarga. Kopi Sarga. Bisa banget ya. Jadi Mas Akbar ini bikin Sarga ini baru sih ini ya, baru 3 bulan. Baru 3 bulan 3 ya. bulan nih. Kayaknya dia ya buang-buang duit untuk skena. Demi skena. Demi ekosistem yang Demi lebih baik. ekosistem yang lebih baik. Udah ada metal, dari metal malah sampai ke iya. Nanti aku lihat baru 3 bulan. Baru ada Nanti pameran. album baru nanti kesini. Baru lagi. ada pameran tunggal nih. Masih ada beberapa yang belum dilepas kan? Bekas pameran. Iya, ntar deh pokoknya ya. Nih karena udah mau azan, Pak. Oh ya, siap ya. Ya. Apa yang pengen disampaikan, teman-teman? Silakan. Boleh promosi album kapan gitu boleh. Ya gue ngomong mulu nih. Iya, George aja. Oke deh, gini. Disclaimer nanti. Tenang aja. Yang penting ngomong apa aja habis itu disclaimer. Oke. Kalau buat harapan ke depan sih, jujur gue pengen banget semoga rampung tahun depan albumnya, karena kita sempat telat juga. Awalnya itu kita mau luncurin album itu September Tahun ini harusnya. Iya, tapi akhirnya telat gitu kan. Makanya semoga aja bisa kedepannya lancar-lancar semuanya, terus juga kita bisa sering manggung-manggung juga gitu. Ya tetap produktif sih gue pengennya. Ini album baru berapa lagu rencana? 12. Udah berapa persen progres? 80 lah. Oh, dekat itu mah. Februari bisa lah Valentine ya. Tinggal PR vokalis nyari lirik. Iya. Belum ketemu idenya. Oke, teman-teman, good enough. Terima kasih ya udah mampir ke sini. Terima kasih juga udah datang ke Padang. Semoga ini bukan pertama dan terakhir kalinya. Harus lagi. Semoga nanti harus lagi gitu. Harus di sini juga nih. Harus di sini juga. Kita bikin gigs. Iya, Ya, di sini boleh. bisa nih di Sarga. Nanti kalau ada teman-teman skena yang dari sana mampir ke sini juga boleh langsung ke Sarga. Ya, Oke, Bang. Bisa ya? mampir ya. Kak, karena ini langsung depan ownernya jadi langsung boleh lah ya. Bapak ada lagi? Beres. Kalau saya mah nggak ada sih, maksudnya ya kalau enak ya enak, tapi maksudnya harus kita tingkatkan lah bener-bener kan, maksudnya ya kalau pribadi udah lama ya nggak dapet vibe teman dari luar datang terus kita greeting, udah lama loh om gitu loh. Iya udah lama banget. Ya maksudnya beda kan, maksudnya kalau misalnya kalau kita pilih kayak musik grade A, grade B, grade C itu kan ada. Ya sebenarnya. kalau yang superstar banget itu udah susah kayaknya. Iya, maksudnya jangkauin. iya, itu urusan Anda Bapak. Ya, saya enggak. Saya skena-skenaan aja ya. Ya. Saya pribadi sih udah ibaratnya rindu lah suasana-suasana bareng ngumpul, ada teman-teman bisa tukar pikiran kan. Tapi di Padang sebenarnya ada beberapa skena juga. Ada yang aktif, ada banyak. Menes, Sarga, kalau di sana ada Angek Garang. Iya, di Lubuk Kriaan Kalung itu juga, khusus gitu. ya agak keras juga tuh sebenarnya. Nanti kalau untuk promo album bisa lah kita ini ya. Bisa dikoneksiin sebenarnya, bisa dikoneksiin. Bisa bantu ya kalau skena ya gimana itu berjejaring kan ya Mas ya. Nah, itu sih yang maksudnya kayak nostalgia saya ini duduk teman dari luar anjing ya, makanya udah males banyak-banyak ngomong. Iya. Perlu banget emang. Wajib ya. Beda gitu loh. Bakal beda enggak ya? Obrolan kita bakalan lebih banyak dan Kit- lebih
dapat input banyak kalau ketemu teman dari luar gitu loh. Kita Jadi main ini aja insight-nya banyak loh di sini. ya. Nih mau ini. Makanya om nggak habis ini gitu loh Ya, ya. tapi maksudnya kayak setiap kita datang ke kota pasti banyak insight yang kita dapat gitu. Yang Pasti akhirnya itu. nanti pas kita balik ke skena kita gitu ngobrol, kita banyak ngasih masukan, oh di sini tuh kayak gini, nanti lo kesini, nanti lo kayak gitu. Nah, itu itu tuh dia yang tuh. sebenarnya Nah, diperluin iya. sama skena-skena di Betul, luar ya, gitu. roadmap. Iya, roadmapnya biar lebih luas kayak gitu sih, kurang lebih. Oke, terima kasih ya teman-teman. Good enough. Teman-teman, terima kasih udah nonton episode kali ini. Bisa dengerin lagu-lagu Good Enough di semua platform ada ya. Media sosialnya Instagram Good Enough juga ya. Nanti untuk personal nanti bisa lihat di akun Instagram bandnya juga. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.